Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat yang berbahaya ini kami dari kelompok 3 ingin sisihkan bagaimana cara tutorial mencari analisis korelasi dan analisis regresi linear. Baik, yang pertama ini, langkah yang pertama ini kita akan buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini setelah kita buka aplikasi SPSS-nya, kita akan mengetahui data apa yang akan kita ambil. Baik, pada saat ini karena datanya sudah diimport, diambil dari sebuah data di SMKN. Pada data ini yaitu pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi di SMA Banda Aceh. Baik, di sini ada 3 variabelnya, yang mana variabel motivasinya sebagai X1 dan variabel minatnya sebagai X2 dan prestasi sebagai variabel Y-nya. Untuk langkah pertama di sini kita akan kepada data view-nya dulu. Data view-nya yang pertama di kolom pertama, yang pertama ini kita akan menulis motivasi. Terus pada desimalnya kita nolkan. Pada labelnya kita tulis motivasi sebagai variabel X1-nya. Terus pada mentionnya kita klik share. Terus pada kolom yang kedua di namanya kita akan taruh minat. Dan desimalnya juga 0. Labelnya juga kita ganti sebagai minat, variabelnya X2. Dan pada mentionnya juga kita ganti scale. Terus pada kolom ketiga kita akan menulis atau ganti prestasi. Pada desimalnya juga kita nolkan. Desimalnya juga kita nolkan. Dan pada labelnya kita ketik prestasi sebagai variabel Y-nya. Untuk mensurnya juga taruh ya. Pada labelnya kita ubah dulu sebagai prestasinya variabel Y-nya. Dan pada mensurnya juga scale. Kemudian kita akan, setelah selesai kita kasih nama ataupun beri namanya pada variabel view, kemudian kita akan memindahkan datanya kepada data view, yang mana data tadi udah ada pada sebuah sampel di SMKN Banda Aceh, yang di sini terdiri pada motivasi, minat, dan prestasi. Jadi setelah itu kita akan menuju ke data view dan memindahkan semua data ini daripada motivasi, minat, dan prestasi kepada data view. Baik, langsung saja karena di sini udah dipindahkan datanya. Setelah kita memindahkan semua datanya di sini daripada motivasi, minat, dan juga prestasi, semua setelah selesai daripada sampel yang kita ambil tadi, kita pindahkan kepada motivasi, minat, dan juga prestasi untuk mencari bagaimana cara agar menganalisis kolerasi. Baik, caranya, tahapnya di sini yang pertama adalah kita akan pergi ke analyze, kemudian kita akan ke contrast, kemudian kita akan klik di bivariates. Setelah kita klik di bivariate, akan keluar tampilan seperti ini. Ini kita balikkan dulu biar tahu bagaimana caranya kita menganalisisnya. Yang pertama, kita akan mengetik variabel Y-nya, kita pindahkan semua daripada kolom yang sebelah kiri ke kolom sebelah kanan sini. Baik, kita akan pindahnya cuman kita klik pada prestasinya, terus kita arahkan solve ke data panel ini.
kita pindahkan semua, motivasi juga kita pindahkan sebelah sini, dan minat sebagai pokoknya juga kita pindahkan sebelah sini. Setelah selesai ini semua, ini pada opsinya juga harus means and status division dan post ini kita buka. Jadi kita consume, cari korelasinya kita consume aja. Terus pada tahap ini setelah selesai semua data yang kita pindahkan sebelah sini, kita akan oke. Maka akan keluar hasil bagaimana korelasinya seperti ini. Nah, pada tabel ini kita bisa mengetahui bagaimana motivasi dan minat terhadap prestasi di SMAN Banda Aceh. Nah, kita bisa mengetahui prestasinya ada 1 pada persen correlation-nya, dua challenge-nya ada motivasinya ada 0,03 dan minatnya 0,00. So, dan sebagai motivasinya X1 di sini pada persen correlation-nya ada 0,782 dan motivasinya sebesar 1 angka, dan pada minat terdapat 0,778. Di mana N-nya ada 12 karena ini yang di mana N ini adalah jumlah sampel ataupun jumlah yang akan kita teliti, yang tadi kan 12 siswa. Makanya pada N-nya di sini terletak semua. Dan pada minat ataupun variabel X2-nya di sini pada prestasinya terdapat 0,908 dan pada motivasi X1-nya terdapat 0,778 dan minatnya terdapat 0,1. Nah, inilah cara kita mencari analisis korelasi. Baik, selanjutnya apabila kita mau mencari data analisis regresi linearnya, kita akan kembali dulu kepada variabel ini. Caranya sama juga, mudah juga kayak pertama tadi. Yang pertama kita letakkan dulu ke variabel view-nya. Yang pertama kita tulis bagaimana motivasi dulu, karena kita mengambil sampel yang sama juga karena ini sampelnya yang ada di SMAN Banda Aceh sama juga yang seperti mencari korelasi tadi. Baik, untuk mencari analisis regresinya, yang pertama juga kita letakkan sama yang tadi juga. Kita letakkan juga motivasi juga yang tadi sebagai yang pertama, dan labelnya juga di sini X1 dan scare mentionnya. Dan pada yang kedua juga kita ketik minat sebagai namanya, dan pada labelnya kita ketik minat sebagai variabel 2 dan scale mentionnya juga kita akan ketik scale. Dan pada prestasi juga begitu, sama juga kayak langkah kita mencari korelasi. Pada name-nya kita letakkan ataupun kita ketik prestasi, dan pada desimalnya kita nolkan, dan pada labelnya kita ketik prestasi sebagai variabel Y-nya. Terus pada mensurnya juga kita samain aja kayak yang motivasi dan minat, yaitu scale. Selanjutnya, kalau mencari analisis regresi, ini kan mempunyai data yang sama tadi. Kita masukkan data karena data ini dari ini pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi di SMAN Banda Aceh, sama juga yang ada motivasinya, minat, dan prestasi. Semua kita pindahkan kepada kolom ini, yang mana motivasinya juga kita taruh ataupun ini sampelnya semua. Yang motivasi kita pindahkan ke motivasi, dan yang minat kita pindahkan ke minat, dan prestasi kita pindahkan ke prestasi. Selanjutnya ada di sini, karena ini sudah selesai, kita pindahkan datanya. Setelah data tersebut sudah terpindah semua ke sini, bagaimana cara kita untuk mencari analisis regresinya. Baik, langkah awalnya di sini kita pergi ke analyze, kemudian kita pergi ke regression, terus kita klik di linear. Ini untuk mencari analisis regresinya. Beda dengan analisis korelasi tadi. Kalau korelasi langsung kepada colorized terus bivariate. Kalau kita mencari analisis regresinya, kita klik di regression, terus akan keluar tampilan seperti ini. Kan banyak di sini kita akan
mengklik di linearnya karena kita untuk mencari analisis linearnya, regresi linearnya. Setelah itu kita akan klik, maka akan keluar data. Di sini ada dependennya dan independennya. Yang mana data independen itu adalah data ataupun pengaruh sebab daripada minat, motivasi dan minat ini pengaruh terhadap prestasi. Jadi data dependennya kita akan letakkan ke kolom ini ataupun kita akan pindahkan ke kolom sebelah dependen, yaitu variabel y-nya. Variabel y-nya prestasi sebagai variabel dependennya. Setelah itu untuk variabel independennya, pengaruh motivasi dan minat kita akan pindahkan ke independennya sebagai variabel x1. Dan untuk variabel x2-nya minat, kita akan pindahkan ke independen juga. Setelah selesai ini semua, kita akan klik kepada statistik. Di sini akan keluar estimates dan modified error quotient dan descriptive part and partial correction. Karena kita untuk mencari linear regression atau analisisnya regresi, kita cuma mengklik estimates, terus yang kedua yaitu modified. Cukup ini saja. Setelah kita klik bawah ini, terus kita continue. Maka setelah selesai ini semua, terus kita tekan OK. Maka akan keluar di sini hasil daripada analisis regresi linearnya. Baik, diperbesar dulu ya. Hasil daripada analisis regresinya di sini ada terdapat variabel incidence-nya atau remover, minat S2-nya sebagai variabel S2 dan motivasi sebagai variabel X1-nya. Dan di sini terdapat juga model summary, yang mana di model summary ini terdapat R-square-nya juga, R-nya modelnya di satu. Terus pada tabel ANOVA juga terdapat hasil daripada totalnya 66,67. Pada signifikannya ANOVA mean square-nya ada 279 dan 6,66. Di sini ada residualnya juga 11,926. Terus kepada koefisiennya ini terhadap pengaruhnya. Di sini dijelaskan hasil daripada regresi linearnya, di mana konstannya di sini terdapat dihitungnya 0,022. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh minat dan motivasi dan minat terhadap prestasinya. Di mana di sini dependent variabelnya sebagai variabel y, di sini terdapat pada motivasi variabel x1 terdapat signifikannya yaitu 0,395, sedangkan pada minat sebagai variabel x2-nya terdapat signifikannya sekitaran 0,006. Dan terdapat juga dihitungnya di sini pada motivasi yaitu 0,894 dan pada minat sebagai variabel x2-nya terdapat dihitungnya yaitu 3,567. Baik, sekian penjelasan bagaimana tutorial untuk mencari analisis regresi, analisis korelasi dan analisis regresi linearnya. Di sini terdapat juga hasilnya. Coba kita tengok ulang. Ini yang di atas ini adalah korelasinya. Di sini terdapat semua hasil daripada analisis korelasinya, di mana prestasinya sebagai variabel y dan motivasi x1 dan minat sebagai variabel x2. Di sini terdapat semua hasilnya. Terus untuk regresi linearnya, hasilnya karena kita ngambil sampel yang sama, juga terdapat regresi linearnya ada di bawah. Kita bisa melihat hasil daripada yang pertama yaitu variabel insert-nya ataupun removal, dan yang hasil kedua ada model summary, dan yang ketiga ada ANOVA-nya, dan yang keempat ada hasil daripada koefisiennya. Baik, sekian penjelasan daripada kami dari kelompok 3. Apabila ada kurang-kurangnya ataupun yang susah untuk dipahami ataupun kesalahan-kesalahan yang ada, kami dari kelompok 3 mohon maaf yang beribu-ribunya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.